kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan, dan pemirsa di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ibu Yulia dari Yogyakarta. Saya akan langsung bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah anak berkebutuhan khusus yang sudah mampu membaca surat-surat pendek boleh menjadi imam sholat bagi ibunya, Kiai? Ya. Silakan dijawab. Jadi dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang juga banyak dianut oleh ulama hari ini, imam itu memang tidak disyaratkan harus baligh. Tetapi disyaratkan apa yang disebut di dalam fikih itu sebagai tamyiz. Tamyiz itu kan periode antara berpindah dari anak-anak menjadi dewasa. Ini kan ada prosesnya nih. Nah, ada anak yang misalnya dia belum baligh. Kalau laki-laki belum pernah bermimpi, yang perempuan belum pernah haid misalnya. Tetapi dia sudah dewasa dalam berpikir. Kalau sholat dia tahu ini sedang menghadap Allah gitu loh. Kan kita juga menemukan hari ini anak umur 5 tahun tuh hafalan Qur'annya banyak. Tapi kalau disuruh sholat lari dia. Gitu loh. Rakaat pertama masih bener nih. Bahkan kadang-kadang baca surah Tabarok awal juz 29. Imam 5 tahun umurnya nih, hebat banget kan. Kadang-kadang juz 30 itu mulai dari amma yatasa'alun. Umur 5 tahun. Padahal kadang-kadang ada orang umur 50 tahun. Jangankan 30 juz 30 muter-muter kan. Nah, ini luar biasa. Tapi dia tidak boleh jadi imam. Karena dia belum mengerti. Nah, kalau dikatakan kebutuhan khusus tadi, dilakukan pendidikan yang memadai, kemudian dalam waktu sholat, ya ini kan kebutuhan khususnya saya tidak tahu kan. Apa itu autis atau gangguan fungsi luhur atau gangguan jasmani. Kalau gangguan jasmani itu menjadi lebih ringan. Misalnya dia tidak bisa berdiri, tapi bisa duduk ngimami ibunya. Boleh. Gitu. Artinya kita mengambil riwayat bahwa imam yang tidak sempurna sholatnya itu boleh mengimami orang yang sholatnya sempurna, berdirinya misalnya, sujudnya, sementara yang ini di atas kursi. Kalau dia kebutuhan khususnya fisik. Tapi kalau non fisik tadi, saya mohon maaf para pemirsa, misalnya autis, ya, kalau anak itu dipastikan nih dalam beberapa uji coba, ya, sholat nak gitu. Ternyata sudah seminggu ini dia autis, kehilangan kendali kalau main, kalau makan, kalau bercengkrama. Tapi kalau sholat, anak ini enggak normal. Boleh enggak? Boleh. Kata guru saya dulu. Tapi kalau dirasakan tidak, apa ya Mbak Eva, kadang benar, kadang enggak benar, kadang lari, kadang khusyuk, maka sebaiknya itu tidak menjadi imam. Ya, karena dia tidak bisa dikatakan tamyiz. Jadi dulu guru saya di Mesir itu bilang, ada tamyiz yang sempurna, ada tamyiz kondisional. Dan itu terjadi pemirsa, ada orang yang diberi rezeki oleh Allah. Dia mungkin lupa makan. Dia mungkin lupa sama anaknya. Tapi dia tidak lupa dengan Allah Tuhannya. Gitu. Ada orang Mbak Eva, itu nyata. Dia kalau makan itu lupa, enggak minta. Tapi 5 waktu dia sholat. Nah, yang seperti ini kan ada bagian dari keistimewaan. Kalau dia autis, tapi setiap sholat misalnya, dia bisa bacaannya jelas, benar, runtun, dalam tempo yang cukup panjang, yang bisa meyakinkan bahwa dia tamyiz dalam sholat saja. Itu guru saya di Mesir, itu mengatakan itu faiz, namanya tamyiz mu'akkad. Beliau berijtihad, itu hukumnya boleh. Yang terakhir yang ingin saya katakan, tujuannya apa Mbak Eva? Kalau ada orang lain yang bisa mengimami, tentu harusnya orang yang lain, orang yang sempurna ini yang menjadi imam. Kalau itu bagian dari sugesti pengobatan untuk mengatakan, nak hebat banget loh, kamu sudah bisa jadi imamnya mamah misalnya, maka itu boleh dilakukan. Kenapa demikian? Karena para pemirsa harus ingat bahwa sholat berjamaah itu kaitan imam dengan makmum itu hanya kaitan jamaah, bukan keabsahan sholat masing-masing. Nih sederhananya Mbak Eva ya, kalau imamnya batal wudu, makmum yang di belakang itu kehilangan pahala jamaah.
tapi tidak kehilangan keabsahan sholat. Dia tinggal menyempurnakan, maka dia sudah keluar dari sholatnya. Kalau ada orang berjamaah misalnya, tahu-tahu imamnya lupa kalau tidak wudhu, ya mana sudah baca Al-Baqarah gitu kan, tahu-tahu tidak wudhu, maka imamnya itu wajib mengulang sholat dia. Makmumnya boleh mengulangi kalau untuk mendapatkan pahala jamaahnya. Tapi kalau pahala sholat pribadinya itu sudah selesai. Karena dia tidak saling terikat pada keabsahannya. Malah nanti hanya mendapatkan keberkahan saja. Misalnya imamnya sudah ruku, makmumnya langsung ruku nih. Dia tanpa berdiri dihitung 1 rakaat. Sebatas itu saja. Tapi keabsahan masing-masing itu terpisah. Oke. Baiklah, Kiai, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan kebijakan pasar Rasulullah, Kiai. Kalau kemudian kita kaitkan dengan masa kini. Oh ya. Nah, bagaimana relevansinya kebijakan pasar Rasulullah ini dan apa hikmah yang bisa diterapkan di dalam kebijakan pasar saat ini? Sangat relevan, Mbak Eva. Kenapa? Hari ini kita sering membawa Allah itu ke masjid, tapi meninggalkan Allah kalau ke pasar. Gitu. Ada banyak orang yang bisa sabar di masjid, menunggu terawih yang bahkan 3-4 jam, dia sabar. Tapi dia kalau di pasar, Mbak Eva ngelihat tas nggak sabar, ya kan? Kita ngelihat makanan nggak sabar. Kenapa? Karena seolah-olah agama itu kita bawa hanya pada sektor yang sempit, masjid, sholat, puasa. Dia lupa bahwa Allah itu ya Rabbul Alamin. Dimanapun Tuhan kita Allah. Kapanpun kita selalu dalam pengawasan Allah. Maka karena seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah, itu kita lihat loh, pedagang-pedagang di pasar, itu aspeknya sempurna betul. Dia takut menipu orang. Bahkan pasar di masa Rasulullah itu begitu dengar azan, itu ditinggal, Mbak Eva. Tanpa ditutup. Saya masih merasakan itu ketika saya di Mekah dulu, di Madinah tahun 90-an. Itu berarti hampir 40 tahun yang lalu. Money changer itu tradisional banget, ya, kayak buka-buka tutup laci. Kalau datang waktu sholat, itu cuma ditutup pakai sajadah. Itu di dalam kotaknya, itu ada ribuan dolar, ribuan pound sterling di masa itu, gitu loh. Tidak hilang. Iya, itu bukan berarti saya punya dolar banyak. Dulu ada orang umroh mau tukar nggak bisa bahasa Arab, ya karena bukan bank dulu kan, tradisional banget. Itu dia begitu azan loncat aja, Mbak Eva. Toko emas tuh ditutup, nggak dikunci dulu, ya. Sekarang dikunci, bahkan perlu ada orang yang jaga di dalam tuh. Coba lihat di Mekah Madinah itu sekarang kalau dibuka, tahu-tahu ada orang di dalamnya. Dulu itu ditutup sekedar ditutup. Kenapa? Karena perasaan muraqabah, inna rabbaka labil mirsad, itu ditanamkan oleh Rasulullah. Maka kebijakan seperti ini bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Interaksi saya di pasar itu tidak pernah luput dari pengawasan agama. Bukankah agama mengajarkan hablun minallah dan hablun minannas? Makanya dulu di Mesir itu sering sekali guru-guru saya, walaupun hadis ini dipertanyakan kesahihannya, tetapi maknanya itu diterima oleh banyak ulama. Hadis Nabi yang bunyinya ad-dinul mu'amalah. Agama itu akan terlihat mu'amalah pada pola interaksinya. Kita kadang-kadang, Mbak Eva, sholatnya bagus. Tapi kalau minjem uang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu loh. Tiap hari minjem, tapi lupa ngembalikan. Sholatnya selalu tepat waktu. Tapi kalau pinjam uang, tidak pernah tepat janjinya. Itu dikatakan bukan orang yang punya agama yang baik. Kalau sholatnya bagus, tahu ada maliki yaumiddin, tahu ada neraka, tahu nanti bahwa hablun minan nas, itu tidak bisa menolong sekalipun hablun minallahnya bagus. Kalau dia sadar akan itu, maka di pasar akan aman. Jadi kalau kita lihat apa yang dibangun oleh Nabi itu kuncinya, bukan aturan. Aturan itu seketat apapun. Kalau hatinya tidak khosyah, ya kita paham lah, kadang-kadang aturan itu semakin ketat justru semakin melahirkan orang-orang pintar yang mencari celah untuk keluar dari jeratan hukum itu. Baiklah, semoga apa yang tadi Kiai sampaikan bisa mungkin bagi para pelaku pasar ini ya, bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari sehingga nanti bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kiai, terima kasih untuk ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini dan
dan pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.